Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku, saya akan membacakan kisah yang sangat menarik dan luar biasa, sebagaimana yang dicatat oleh Markus berkenaan dengan apa yang terjadi di Genesaret ketika orang-orang mengenali akan kehadiran Yesus. Di dalam Markus pasal yang ke-6 ayat 53 sampai dengan yang ke-56, demikianlah kisah kasih Allah di dalam Kristus kepada umatnya. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus di mana saja kabarnya ia berada. Wah, catatan menarik. Di mana saja kabarnya Yesus berada, orang-orang berdatangan membawa orang-orang sakit, mohon diperkenan untuk dijamah atau menjamahnya agar menjadi sembuh. Dan kemudian dijelaskan berikutnya seperti yang dinyatakan oleh Markus, kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja. Catatan menarik, kemanapun Yesus pergi, baik itu ke desa-desa, baik itu ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, bahkan di setiap desa, kota, kampung, di pasar, orang-orang meletakkan orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja. Supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya. Yesus berkenan atas hal itu. Lalu orang-orang sakit itu dibawa datang mendekat pada Yesus. Satu persatu mereka menjamah jumbai jubah Yesus Kristus. Setelah mereka menjamah jumbai jubah dari Tuhan Yesus Kristus, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Luar biasa, haleluya, puji Tuhan. Kuasa Yesus atas segala sakit penyakit. Maka Yesus pada waktu itu juga disebut sebagai tabib agung. Dan bagi kita juga dia adalah tabib agung kita. Dia bukan hanya berkuasa menjamah dan menyembuhkan kita dari segala sakit penyakit bagi fisik kita. Bahkan ia juga dengan pengorbanannya di atas kayu salib berkuasa menjamah dan menyembuhkan kita dari penyakit rohani. Dari penyakit rohani, yaitu dari dosa-dosa kita. Oleh karena kuasa kasih-Nya dan pengorbanannya di atas kayu salib, maka ia membebaskan kita dari penyakit kronis rohani kita, yaitu dari dosa yang mengakibatkan kebinasan. Sehingga oleh karena belas kasih-Nya dan oleh karena bilur-bilur-Nya, oleh karena darah-Nya, kita telah dibebaskan dari kebinasaan dan kepada kita dianugerahkan kehidupan yang kekal. Karena itu Yohanes mencatat, barang siapa percaya kepadanya tidak turut dihukum karena ia sudah dipindahkan dari dalam maut ke dalam hidup. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus berkuasa menjamah dan menyembuhkan kita dari segala penyakit yang kita alami. Tuhan Yesus Kristus juga berkuasa menjamah dan menyembuhkan kita dari penyakit rohani, yaitu dari dosa, dan membebaskan kita dari akibat dosa dan menganugerahkan kepada kita hidup yang kekal. Kita tidak binasa karena kita telah dilepaskan, dibebaskan dari penyakit kronis rohani kita, dan kepada kita dianugerahkan hidup yang kekal. Puji Tuhan, haleluya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa sakit penyakitmu? Sedang sakit apakah engkau? Dari penyakit fisikmu yang sekian lama belum sembuh, dan juga penyakit rohanimu,
Datanglah pada Yesus, yakin dan percaya bahwa Ia berkuasa menjamah dan menyembuhkanmu dari sakit penyakitmu, demikian juga dari dosa. Hingga engkau sembuh secara rohani, demikian juga sembuh dari sakit penyakit fisikmu. Bugar, sehat, sentosa oleh karena anugerah Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus menantikan kehadiran engkau untuk menjamah dan disembuhkannya. Amin.